Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kebelimpahan, keharmonisan, kesehatan, dan hubungan yang semakin harmonis. Oke? Kembali lagi nih bersama Master Ong melanjutkan ramalan tentang Shio ya. Jadi masih ada nih 6 Shio yang belum Master Ong publish. Oleh karena itu kalian tuh harus tetap like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya biar nanti kalau setiap kali Master Ong mengupload video baru selalu diberitahukan oleh YouTube. Dan yang SEO-nya belum dibahas, harap bersabar, ditunggu aja di channel Master Ong ini ya. Nah, sebelum Master Ong lanjutkan, karena kali ini kita akan bahas tentang SEO kuda. Bagaimana keadaan SEO kuda di tahun 2025 ya. Jadi buat sahabat Master Ong yang bersio kuda. Sebelum Master Ong lanjutkan, silakan lakukan yang seperti tadi Master Ong katakan, like, share, komen, dan subscribe. Serta sekarang ini ada tombol join ya, join membership. Jadi keanggotaan ya. Setiap bulannya dan itu akan diprioritaskan komennya maupun tayangan pertama ditonton gitu ya. Dan juga kalau bagi yang ingin memberikan stiker thanks silakan dilakukan. Oke, sudah ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini adalah tentang SEO kuda. Bagaimanakah SEO kuda di tahun 2025? Oke. Jadi seperti biasa, SEO kuda kita akan bahas yang pertama adalah tentang keuangan, karir, keuangan, usaha ya. Jadi yang utama adalah tentang para pengusaha ya. Nah, tahun 2025 adalah tahun di mana SEO kuda harus mulai nih memulai satu perencanaan secara matang dan dieksekusi ya. Artinya dijalankan semua rencana yang sudah pernah dibikin dan harus dilaksanakan pada tahun 2025. Karena tahun 2025 buat SEO kuda adalah tahun yang terbaik ya, yang bagus. Karena itu SEO kuda termasuk salah satu SEO yang hoki kan ya. Nah, oleh karena itu jangan disia-siakan tahun ini gitu ya, tahun 2025 tentunya. Nah, untuk untuk usaha, maka usaha harus benar-benar memprioritaskan semua perencanaan-perencanaan sudah dibikin ya. Jadi mungkin di beberapa tahun terakhir ini sudah merencanakan mau bikin launching produk baru, atau mau bikin pabrik baru, atau mau bikin usaha baru, atau mau melakukan apa aja lah supaya mendapatkan penghasilan yang bertambah. Nah, waktunya sekarang ini tahun 2025 adalah untuk melaksanakan semua planning itu ya. Jadi kalau planning tanpa pelaksanaan kan sia-sia belaka ya. Nah, buat pengusaha ini adalah waktu yang tepat untuk memulai melaksanakan semua planning yang sudah diprogramkan pada tahun-tahun sebelumnya ya. Karena memang tahun 2025 itu adalah tahun yang bagus ya, tahun yang bagus. Nah, kalau misalnya sahabat Master Ong itu menginvestasikan sejumlah uang ya, misalnya modal atau apa, atau joint venture atau join atau kongsi lah ya, kerjasama kong kali kong dengan teman-teman yang lain membuat satu usaha. Nah, ini memang harus sedikit diwaspadai, sedikit diperhatikan. Jadi sebaiknya memang kalau memang punya uang untuk modal, sebaiknya juga kitanya harus terjun di usaha itu. Jadi tidak hanya memasrahkan atau percaya begitu saja dengan dengan orang lain ya. Karena nanti takutnya malah muncul istilahnya ketidakselarasan atau kesalahpahaman dalam usaha ya. Jadi memang SEO kuda tahun depan keuangan itu adalah hal yang baik ya. Dan juga adalah waktunya memang untuk lebih booming lagi. Jadi usahanya lebih berkembang lagi, perusahaannya lebih berkembang lagi, produk-produk inovatif lebih berkembang lagi. Ini adalah waktunya. Dan ketika menanamkan saham atau menanamkan modal ke perusahaan lain juga harus benar-benar diperhatikan dan istilahnya terjun langsung ya. Jadi jangan percaya begitu saja. Sedangkan buat karyawan ya, tahun depan juga adalah
masa keemasan untuk karyawan. Mungkin yang Sio Kuda yang bekerja sebagai seorang karyawan tahun depan ada promosi jabatan ya, kenaikan gaji ya, kemudian mungkin ada penugasan baru, mungkin ditugaskan ke daerah lain menjadi kepala cabang atau kenaikan pangkat ya, dan juga ada yang menerima komisi, menerima hasil jeripaya. Jadi tahun depan secara keuangan sebenarnya Sio Kuda itu bagus sekali ya. Jadi banyak sekali momen-momen yang membuat keuangan dari Sio Kuda itu semakin menguat di tahun depan. Ya, kemudian juga waktu yang terbaik itu adalah bulan 2, 8, dan 10 ya. Bulan 2, 8, dan 10. Ini adalah 3 waktu yang terbaik di dalam usaha. Jadi kalau misalnya ingin buka usaha, bukalah di bulan itu. Atau ingin pindah kerja di bulan itu ya. Atau mau launching satu produk, launching di bulan itu ya. Jadi di 3 bulan ini memang energi, rezeki dari Sio Kuda itu sedang kuat-kuatnya. Sehingga sangat bagus untuk melakukan satu kegiatan usaha. Itu ya untuk yang bekerja sama orang lain atau karyawan dan juga yang pengusaha ya. Sedangkan bagi yang masih belum bekerja, tahun depan juga waktunya adalah akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru ya. Pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya yang kamu harapkan selama ini. Mungkin dari tahun lalu tuh berusaha cari kerja tapi susah banget itu belum dapat. Nah, tahun depan ini kemungkinan besar akan mendapatkan pekerjaan yang kamu harapkan. Demikian tentang keuangan sekilas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesehatan ya. Kesehatan yang perlu dijaga atau diperhatikan adalah keadaan di wilayah kepala dan perut ya. Memang tahun depan ada kemungkinan mengalami sakit yang cukup lumayan gitu ya, sehingga harus mengalami perawatan yang lebih intensif ya. Mungkin harus rawat inap di rumah sakit atau harus rawat jalan ya, atau memang harus sangat diperhatikan karena di kedua wilayah ini akan terjadi kerawanan sakit yang sifatnya mendadak gitu ya. Sakitnya sifatnya mendadak sehingga mungkin tiba-tiba mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut maupun di kepala, dan harus diperhatikan dan dirawat dengan baik ya. Itu untuk kesehatan. Ya, sedangkan masalah lain mungkin tidak terlalu keadaannya tidak terlalu selain sakit yang di dua wilayah tersebut. Namun di misalnya sakit-sakit flu atau sakit-sakit yang lain itu memang ada, namun tidak terlalu membahayakan ya. Dan yang paling harus diperhatikan ya yang tadi Mas Ong sebutkan. Sekarang kita beralih ke asmara ya. Asmara yang harus diperhatikan adalah buat yang masih bujangan ya. Jadi buat yang masih bujangan itu kemungkinan besar akan mendapatkan jodohnya ya, akan dapat jodoh ya, yang diharapkan, yang istilahnya diidam-idamkan selama ini ya. Mungkin sudah lama ya sendiri, belum punya pacar. Nah, tahun depan itu kemungkinan akan mendapatkan pacar atau tidak sendiri lagi ya. Kemudian yang sedang pacaran pun ya, yang sedang pacaran akan kemungkinan menikah ya, akan kemungkinan menikah. Dan mungkin sekarang juga udah dipersiapkan ya sejak lama, namun mungkin ada penundaan, dan sekarang ini di tahun depan itu perencanaan sudah matang, maka akhirnya kalian akan menikah gitu ya. Sedangkan yang sudah menikah akan punya anak ya, akan punya anak gitu ya. Punya anak mungkin di akhir tahun gitu ya, di bulan 10 atau 11 gitu. Dan sedangkan hubungan dengan keluarga berlangsung dengan baik ya, harmonis, tidak ada permasalahan. Bahkan mungkin suami istri juga semakin hubungannya semakin harmonis, semakin baik dan sebagainya. Jadi memang di asmara untuk Sio Kuda itu sangat bagus ya. Jadi buat yang istilahnya buat yang masih sendiri akan dapat jodohnya. Kemudian buat yang pacaran ya, itu akan menikah ya, kira-kira mungkin di bulan 4, 5 gitu ya. Sedangkan yang punya
sudah berkeluarga akan punya anak lagi, atau sudah punya anak akan bertambah anaknya gitu ya. Jadi tahun depan sebenarnya secara keseluruhan ya sio kuda ini bagus sekali ya. Jadi waktunya adalah waktu kebangkitan dari sio kuda dari keterpurukan. Jadi waktunya adalah untuk istilahnya melaksanakan semua rencana-rencana baru ya. Nah, ini waktu yang sangat bagus untuk dimanfaatkan. Jadi sahabat Master Ong jangan ragu-ragu tahun depan yang bersio kuda, ayo semangat ya, laksanakan apa yang belum dilaksanakan, rencana-rencana yang belum dieksekusi, eksekusi ya, adalah waktu yang paling tepat. Oke, demikian sedikit ramalan tentang sio kuda. Sebenarnya sudah ada penjabarannya di 4 sio yang hoki ya. Ini Master Ong hanya nambahkan saja karena banyak banget kadang sahabat Master Ong itu tidak nonton video itu secara full ya. Jadi loncat-loncat sehingga mungkin ada yang kelewatan gitu. Nah, makanya sekarang setiap sio juga Master Ong bikin masing-masing sio dibahas, walaupun sudah ada dibahas di tempat video yang lain, kita bahas ulang lagi gitu ya. Buat yang ingin konsultasi silakan secara pribadi ya, hubungi Master Ong di Instagram, DM ke Master Ong di Master Ong Tarot ya, yang ada di video ini ya. Nanti kita bisa jadwalkan setelah konfirmasi pembayaran. Memang konsultasi dengan Master Ong adalah berbayar ya, dan itu durasi 1 jam ya. Dan itu pertanyaannya bebas ya, bisa tanya apa saja. Metodenya kita menggunakan tarot dan juga terawangan. Oke. Sebelum Mas Ong tutup video ini, buat yang belum atau yang pertama kali datang ke channel Mas Ong, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di ramalan selanjutnya. Bye-bye. Salam semesta.